Aku adalah warga plus 62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti yang lainnya. Setelah meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tak terkira, akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, hanya ingin menelpon para wakilku saja. Bukan karena ingin komplain, karena terlewat bantuan. Maaf, jiwaku tidak miskin. Bukan karena daganganku dirahasia. Aku menerima, aku patuh kepada negara. Aku hanya ingin mendengar suara mereka. Ingin berdiskusi saja. Rindu suasana pada masa kampanye dulu. Aku mencari telepon mereka kemana-mana. Aku datang ke PRT, dia tak punya. Lalu aku pergi ke Pak Lurah, dia juga tak punya. Aku tanya kepada poster-poster di jalan raya, dia juga tak punya. Padahal pada masa kampanye dulu, aku membenci dan berdebat dengan saudaraku sendiri hanya untuk membelanya. Akhirnya, aku mendapat nomor operator. Namanya Tante Veronica. Operator menjawab, "Maaf, para wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk." Hari telah berganti tanpa ada pertanda pasti. Semuanya telah terhenti setelah berbulan-bulan terganti. Bahkan semakin terombang-ambing, susah dimengerti. Karena berita di TV, tumpang tindih diksi antar para wakil negeri. Ini bukan cuma kejadian, tapi ini adalah pesan. Ini juga bukan cuma fenomena, tapi ini adalah surat cinta. Tuhan sunyikan langgar dan mimbar, tempat pernah berlomba mengumbar. Tuhan juga sepikan majelis, tempat pernah kafirkan yang tak segaris. Ini adalah lebaran yang tak berjabat tangan. Karena yang sudah-sudah lupa berjabat hati. Aku ingin ingatkan mereka. Kepada pengurus negara, aku hanya ingin bertanya, kapan corona ini sirna? Aku taat dan patuh. Aku sudah tidak berjualan lagi sebagai pedagang kaki lima. Tidak seperti mereka yang mempunyai modal-modal besar, yang mengundang orang untuk berbelanja. Sebab di hari lebaran ini, aku tidak bisa berdesak-desakan seperti mereka penerima bantuan di toko busana, di mall, dan di pasar raya. Mereka hanya memikirkan dirinya saja. Aku kecewa. Lihatlah, yang punya modal besar bisa leluasa. Yang miskin ya jadi hama. Aku rindu masjid, Tuhan, tapi hatiku patah. Aku benar-benar kecewa.
Ku buka YouTube, ku buka Sophie Caustic. Di sana hanya ada temanku Emma Jayabrata dengan konten tidak lakunya. Lalu ku buka Google. Di sana hanya ada berita artis yang giveaway memamerkan kekayaannya. Lalu ku buka TV. Di sana hanya ada berita artis yang kawin cerai. Lalu ku getok HP ku ini ganti sinyalnya. Di sana hanya ada foto dan video perempuan memamerkan dadanya. Lalu ku buka Instagram. Di sana hanya ada perempuan bermain TikTok yang menjulurkan lidahnya. Ya Rabbana, lihatlah, ku ambil telepon pintarku, ku marahi dia. Kamu itu tidak pintar, kamu itu bodoh. Kalau kamu pintar, seharusnya kamu bisa menyambungkanku kepada kepastian kapan pandemi ini akan hilang. Sudah 4 bulan aku tidak bekerja. Aku sekarat bukan karena melanggar aparat, tapi karena tidak empatinya warga plus 62. Mereka hanya sibuk bekerja. Tiba-tiba telepon pintarku berdering. Ku angkat dan ku jawab. Apakah ini sudah waktunya? Haruskah sekarang? Lihatlah, seberkas cahaya sudah ada di sampingku. Ia telah menunjukkan jalan. Dan sosok di ujung jalan sana berkata, ia tidak akan mengecewakanmu. Jika ia berjanji, ia akan tepati. Jadi, kembalilah padanya. Sebelum aku pergi, aku ingin menuliskan surat untuk anakku yang sedang tidur bersama neneknya. Mohon maaf lahir batin, nak. Berlebaranlah tanpa Maeng. Di balik surat ini ada nomor wakil kita. Teleponlah jika kamu kelaparan tanpa Maeng. Karena pada waktu itu kami sekeluarga telah memilihnya. Cobalah lagi, nak. Semoga engkau beruntung. Terima kasih.